begini ya. Kereta yang bernomor 6284 sudah turun. Dan jangan lari. Mbak, turun kamu. Saya mau jalan. Hai Kang. Sudah mau salam. Sila nomor nama. Ano tulis nama? Tulis nama. Ano hiti kilo? Saya ini macam mau keluar ke sini, saya tidak masuk ke sini. Kenapa? Ano bangkol? Ada ganti saya, tulisan yang ganti saya. Itu nasi go. Pakan narhingan tamadahay penolong dyan surga kung si Kuya Heidi Tuhan tagina-gina isang taradabay na diti ang modot pinamon sa idahay o pagtamuan kaluga-kaluga bersih mga sihat di hay da mga kan ang pertama latang anak na bugonsok ay kesehatan supaya simbayan na ginadyo lodot bugonsok simbayan na bersama dahay sa panjang taradabay na. O sige na Tuhan Yesus, ramitan dahay barkat dalam Yesus ang ngaran Yesus Kristus, Tuhan kapamasidahan. Amen. Amen. Ito na kayo makan. Kaya nasok. So. Sabalago dulu. Masuk Tuhan. Sabar di bawah. Nasi, makan nasi. Ulat malari. Tidak lagu-lagunya. Jangan paksa, kalau tidak laju-laju kan pelan.
Kakak tunggu dulu habis. Harap dapat 10 ah. Kalau saya dapat 10. Cakap dia buntut itu. Kasih. Yep, alah. Boleh pergi sa barisan na belakang. Go Buyong. Oh yang tadi tidak cantik tuh. Kalau punya balon paling besar, kalau pecah kamu kalah. Ini kan balon paling besar. 1, 2, 3. Sudah laksanakan kita punya acara tentang lomba masak. Saya jemput ucapan daripada pengerusi pelaksana Hari Keluarga pada hari ini, yaitu Ketua Kampung Tekal Encik Tekal. Silakan. Bah, kagulubahang memeras muda senang serapon. Kumada tingay tensanan. Rati dan kesulti tengah pinsang-pinsang gitu ya. Hanya tidak mengerti ya. Mengerti ya? Understand. Kalau tidak mengerti saya mau cakapkan diri saya karena kamu tidak mengerti. Boleh. Kung sikaw, turun kita na iti, makailangayin na nagati, luku-luku, kapiti, katurunan, kahit hindi nga yan, kauli, pamulok. Sorry, senang kapatid ruba-ruba. Kami yang paling indah na patingan kita berjumpa dalam sebuah keluarga besar. Tangan gunting dalam kiraan 3. Oke, semua bisa ready? Pinangaw ka din kau. Oke, kira sama-sama. 1, 2, 3, gunting. Ya. Selesai. Kita teruskan dengan memotong kek yang ada di depan. Ang gamay, Semua tuh. Sudah berpegang tangan. babuto. Oke, sini ambil gambar, potong gambar. 1, 2, potong. Oke. Ada yang mau bersuap-suapan kayak? Janganlah, Siya kasi sumil siya jasyo ko. Oke. ayaw, mohon dilepaskan. Cari lagu yang terakhir berapa? Bye.
hukum. Video. Bah, mari kita berdoa. Penyerahan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Satu soalan untuk kita sebagai orang yang sudah percaya. Soalannya ialah ini, apa itu Injil? Karena saya ada tanya soalan yang sama ke tahun depan. Jadi saya macam tanya baliklah, tapi kamu tidak perlu jawab. Jawab dalam hati. Apa itu Injil? Sebelum saya meneruskan, ada satu cerita dulu lah. Sebelum balik bulan, kalau saya tidak salah bulan 11 kan, bulan 11 yang lelaki saya tengok tidak juga terlalu tua, tapi kira tua dari saya lah mungkin. Yang perempuan pula masih muda. Dia cakap dengan saya macam ini, bolehkah kau luangkan masa kepada saya 3 minit untuk saya menceritakan sesuatu kepada kamu. Dan bila saya tengok dia punya, belum saya cakap ayah, saya ada masa, saya mau kejar masa, saya bilang, ada saya mau buat. Tapi dia tetap cakap, bolehkah kau bagi saya 3 minit? Kemudian saya tengok dia, saya nampak dia punya kertas risalah. Terus saya tahu dia ni siapa. Jadi saya pun, ini peluang yang bagus. Kemudian saya pun cakap, okey lah, cakaplah apa yang kamu mau cakap. Terus dalam tempoh, bukan 3 minit lah, walaupun dia cakap 3 minit, tapi lebih daripada 3 minit. Jadi dia pun cakap lah, dia cakap, oh, kau tahu kan, kau percaya dengan, mulai dia tanya solat, kau percaya dengan Trinity? Percaya? Percaya dengan Tuhan Yesus? Percaya? Percaya dengan Tuhan Allah Bapa? Percaya? Tapi kau tahu kan, ada satu lagi. Apa? Ada Allah Ibu dia. Kamu pernah dengar gitu? Allah Ibu. Dia bilang ada Allah Ibu. Terus dia bagi dia punya ayat. Contoh dalam Galatia pasal saya ingat pasal apa disebut? Di dalam Galatia lah disebut. Maksud dalam Wahyu disebut. Yang mana kalau kita baca itu ayat bukan cakap pasal Allah Ibu. Dia cakap pasal mempelai, di mana Yesus Kristus adalah mempelai lelaki dan gereja atau kita lah mempelai perempuan. Secara ilustrasi saja dalam itu ayat yang dia bagi. Dan saya dengar sajalah dia cakaplah orang begini, Allah Ibu, Roh Kudus sudah turun ke dunia ini dalam bentuk seorang manusia bernama Asanggong di Korea. Saya dengar saja. Sudah habis dia cakap lebih daripada 3 minit. Terus dia tanya, kau rasa dia bagi satu kertas, kau rasa saya punya penyampaian ini 1 sampai 5 macam mana? Kalau paling bagus 5 lah. Kalau 1 kau paham apa yang saya cakap, kalau tidak paham apa yang saya cakap 1 lah.
dia bagilah dia punya markah lah. Terus saya tidak bagi markah, dalam hati saya cakap kalau ikutkan kosong ini. Tapi terus saya jawab begini, oke, tadi saya sudah bagi masa saya untuk dengar kau punya penjelasan. Sekarang bolehkah kau bagi masa kau untuk dengar saya punya penjelasan? Waktu saya cakap itu di tengah-tengah Giant, orang lalu lalang lah, tapi kami tidak menghalang lah punya perjalanan. Kemudian, bolehkah sebelum saya bagi penjelasan, bolehkah kau bagi tahu dengan saya apa itu Injil? Itu dulu saya tanya, apa itu Injil? Terus dia cakap, Injil itu daripada perjanjian lama, Tuhan telah begini-begini memberi 10 hukum, kita mesti jaga hari Sabat, begini, dan perjanjian baru, di mana begini. Dan bila saya dengar apa yang disebut, salah lah, bukan Injil, bukan yang disebut lah, bukan dalam Alkitab. Kemudian saya cakap, tadi kamu petik Galatia kan? Ya, jadi mari kita buka Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 8 dan 9. 2 ayat sih. Galatia pasal 1 ayat 8 dan 9. Kalau kamu sudah jumpa, mari kita baca sama-sama lah sebab tidak panjang. Oke, pasal 1 ayat 8 dan 9. 1, 2, baca. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saya pun bagilah ayat ini sama itu 2 orang, dan diorang terkejut, dan diorang macam tersentak, macam ada marah lah mungkin, tapi orang tidak setinggal, orang punya marah. Tapi mungkin orang sakit hati lah, sebab bila saya berikan ayat ini, saya cakap, kamu tahukah Injil yang kamu beri itu berbeza dengan Injil yang dalam Alkitab. Dalam Alkitab berkata, siapa yang memberitakan Injil yang berbeda walaupun seorang malaikat, terkutuklah dia. Dan perkataan terkutuk di sini bukan, dia punya maksud ialah, kalau bahasa di sini macam, kalau kita baca macam lembut saja kan, terkutuklah dia. Tapi maksud dia itu sebenarnya ialah pergi jahanam, ataupun pergi mati, ataupun masuklah ke dalam neraka. Itu maksud kata terkutuklah dia di sini. Kalau kita periksa perkataan asli, perkataan terkutuklah dia ini hanya digunakan 3 kali saja dalam perjanjian baru. Maksud dia ialah terkutuklah, maksudnya bagus kau masuk neraka, masuklah ke neraka, pergi matilah, pergi masuk neraka lah. Kasar ini katanya sebenarnya. Tapi terjemahan di sini dia macam, kalau kita sudah biasa, selalu sudah baca terkutuk, macam biasa sudah kan. Tapi perkataan dia yang asli, maksud yang sebenar itu suatu macam menyumpah itu orang, terus kau mati, lebih kurang begitu. Jadi saya cakap terkutuklah dia dalam bahasa Inggris, sebab saya baca dalam bahasa Inggris ini, kurang orang Inggris. Dia cakap menggunakan bahasa Inggris, dan dalam bahasa Inggris perkataan itu sampailah maksudnya. Nah, di mana perkataan dia itu macam yang pergi matilah gitu. Dan itu 2 orang terkejut, sebab mereka memberikan Injil yang berbeza. Jadi sekarang saya tanya kita sekali lagi, apa itu Injil? Sebab kalau pemahaman kita tentang Injil itu salah, kita pun termasuk dalam ayat ini, di mana
ini melibatkan sama ada kita ini orang Kristen atau bukan orang Kristen. Karena kita benar-benar pengikut Kristus atau bukan pengikut Kristus. Jadi apakah Injil itu? Soalnya orang akan cakap kalau salah tidak apa begini. Tapi kalau berdasarkan ayat ini, kalau salah ada apa? Ada apa, Pak? Kalau salah, terkutuklah. Maksudnya masuk neraka. Jadi apa itu Injil? Saya pernah tanya soalan ini sama beberapa orang pelajar. Dia jawab macam-macam. Ada satu jawab, oh Injil itu ialah Alkitab. Oh Injil itu ialah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada yang cakap, oh Injil itu ialah macam-macam lah dia jawab. Dan malangnya jawaban dia tentang Injil itu semua salah lah. Sedangkan orang itu sudah lama, yang saya tanya itu pelajar itu bukan baru sehari dua jadi orang Kristen, tapi sudah lama jadi orang Kristen. Jadi kalau pemahaman kita salah itu suatu yang sangat bahaya. Tapi jangan bimbang, jangan takut. Itu tidak berarti kalau pemahaman kita salah tidak boleh diperbetulkan. Yang jadi masalah ialah apabila sudah diperbetulkan tidak diterima. Jadi apa itu Injil? Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sehingga ayat 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga 4. Oke, kita baca satu demi satu. Ayat 1 dulu. 1, 2 baca. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil. Injil ialah berita tentang keselamatan yang mana kita perolehi daripada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Injil. Dan kalau kita percaya kepada Injil ini, kita diselamatkan. Kalau ada tambahan lain itu ialah seperti ini. Kalau kamu percaya, pertama percaya kepada Kristus dan kau perlu buat ini. Itu tambahan sudah itu. Contoh yang orang yang jumpa dengan saya, dia cakap, kau perlu percaya kepada Kristus dan percaya kepada asangkong yang sudah turun, yang mana dia adalah Roh Kudus, dan percaya bahwa ada Allah Ibu, dan percaya bahwa macam-macam lah. Kalau ada tambahan kepada apa yang kita sudah baca, itu Injil yang berbeza. Kalau ada orang yang mengatakan kita percaya kepada Yesus Kristus dan
untuk diselamatkan. Dan kita mesti, contohlah, kita mesti pergi ke gereja setiap hari Minggu. Kalau kamu temis satu kali, kamu tidak selamat. Itu sudah salah tuh. Ataupun kalau mau percaya Tuhan Yesus dan kamu mesti berbuat baik. Kalau kamu tidak buat baik, kamu tidak diselamatkan. Salah juga. Sebab berbuat baik itu bukan usaha mau diselamatkan. Berbuat baik itu adalah buah. Kita sudah diselamatkan, buah. Bukan kita berusaha baru selamat. Kembali. Jadi saya rasa sampai di sini saja. Saya kasih akhiri dengan apa yang terjadi antara saya dengan itu dua orang lah. Lepas itu setelah saya selesai menjelaskan apa itu Injil, saya sebut yang saya sebut tadi lah Galatia, kemudian saya sebut 1 Korintus, dan saya sebut juga Roma sedikit lah, ada Roma pasal 8, Roma pasal 9. Itu orang sebab dia sudah kena, saya cakap secara terus terang kan. Soalnya kita takut mau terus terang. Sebab kita takut mau singgung dia punya perasaan. Tapi kebenaran itu tetap kebenaran. Tapi cara macam mana kita sampaikan itu yang penting lah. Bukan juga sih, kau sesat, kau sesat. Tidak, saya cakap macam itu. Saya cakap dengan baik. Tapi sebab ini betul-betul melibatkan keselamatan kamu. Jadi saya harap kamu percaya, saya harap kamu dengar dan pikirkanlah ini. Kemudian dijawab saya macam ini. Saya pun harap kau pikirkan dan dengarkanlah apa yang sudah cakap. Macam dia mau balas balik lah. Kemudian sebelum berakhir saya cakap dengan dia orang, oke, mari kita berdoa. Sebab saya bawa berdoa tu di tengah-tengah itu pasar raya Giant. Orang lalu lalang sana mentinggal-tinggal kedai. Mari kita berdoa. Terus mereka jawab, tidak, kami tidak mau berdoa di sini, kami tidak biasa berdoa di sini. Kenapa? Apa kamu takut? Ya, tidaklah, kami tidak masalah, sudah kami mau pergi tempat lain lagi. Selalunya orang-orang seperti ini dia berhabis mau ambil masa kita kan. Tapi apabila mereka diberikan satu respon tentang kebenaran, diorang pula yang melari. Kenapalah kami mau jalan sudah. Jumpa lagi, selalu sejak dengan dia, mungkin kita tidak akan jumpa lagi nih. Sebab itulah saya bagi tahu hari ini dengan pikiran bahwa kita tidak akan dapat jumpa lagi. Ini saja peluang saya berbicara dengan kamu. Dan kemudian berakhir begitu saja, di mana mereka pergi dan saya pun meneruskan perjalanan. Satu hal yang saya sendiri secara pribadi juga pelajari dalam hal ini, walaupun kita sudah menyampaikan apa itu Injil, yang membuatkan orang percaya bukan kita, bukan macam mana hebatnya kita bagi satu penjelasan sama dia orang. Sebab kalau bagaimana hebat pun penjelasan yang kita bagi, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja sesuai dengan yang disebut, yang kita boleh baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai habis, di mana yang membuat kita hebat itu adalah Roh Kudus. Jadi kalaulah kita ada peluang untuk memberitakan Injil kepada orang lain setelah kita sendiri memahaminya, jangan macam merasa sakit hati ataupun merasa kecewa apabila orang itu menolak begitu saja. Sebab itu sudah terpulang sama pekerjaan Roh Kudus. Apa yang kita boleh buat hanyalah menyemai benih. Yang membuatkan benih itu tumbuh bukan kita, Tuhan yang membuatkan benih itu tumbuh. Jadi demikian firman Tuhan. Saya serahkan semula kepada Macam. Terima kasih. Hidup ini satu perjalanan, di penghujungnya ada kekekalan.
kekal yang bagi manusia jadi akhir tujuan, surga atau kecewa. Hidup ini lembaran waktu, harus kita tulis dengan kebenaran. Keluarga Allah saling terbuka tanpa rasa takut untuk terluka. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk kemuliaan Allah Bapa kita. Nanti selepas itu baru pengumuman apa yuk. Yang penting naransang ni siyang ginawa kumantad. Saya napay may kita bro sa Tuhan na bayan na harapan ko sa suwa. Haleluya. Kasi nga tabang saya bukan pula. Anak abang dia. Jadi persilakan berdiri. Terima kasih. Amin. Haleluya. Kembar kana kape ya. Ayon naman tinapin. Tapos kayo po, cintaku yang kebaikan kau. Undok gajah ngau asa ngamolino tinggal aku di Sabah, negeri di bawah bayu, menabung asa rindu anda renong son ngau